Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 0,29%. Ya, ada yang bilang terkoreksi, ada yang bilang ini memang sedang konsolidasi saja. Dua-duanya nggak ada yang salah ya. Dan total crypto market cap sekarang 2,7 triliun US dollars. Kita bisa lihat bahwa Bitcoin terkoreksi 1,14%, Ethereum 0,55%. Nah, Binance nih beda sendiri, dia naik ya, dia malah breakout, nembus 600 dolaran. Itu sekarang ada di 6 dolar lebih 44%. Lalu Solana 1,52%, dia terkoreksi. Dan seperti itu ya, rata-rata cenderungnya antara terkoreksi atau konsolidasi. Hanya ada 1-2 yang overall naik seperti Binance ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa bisa seperti itu? Ya, kalau bisa kita bilang, ya Bitcoin dominance juga sekarang sedang mandek ya. Bisa dibilang cenderung turun. Gitu, cenderung turun. Jadi, overall menurut gue ini karena BTC. BTC yang sedang retest terus harga 60.000 US dollars. Ya. Dan yang menurut gue itu sebenarnya oke-oke aja sih. Karena baik lagi, semakin pasti harga 60.000 ini menjadi support, ini semakin bagus untuk keseluruhan market cryptocurrency in general pada kedepannya ya. Cryptocurrency market sedang sideways, tetapi adopsi terus berjalan. Di mana kita lihat Commonwealth Bank of Australia menjadi bank pertama yang menawarkan layanan kripto di negeri kanguru atau di Australia ya. Kita lihat beritanya. Jadi ini dimulai dengan uji coba pada tahun ini. Commonwealth Bank akan bermitra dengan Gemini Trust Company LLC. Buat kalian yang nggak tahu, Gemini Trust ini adalah perusahaannya ini Winklevoss Twin ya. Itu si kembar yang ada di film, sebenarnya bukan film sih, lebih tepatnya kalau lu udah nonton The Social Network, lu tahu pasti Winklevoss Twin. Winklevoss Twin ini adalah seorang dua orang ya, dia kembar soalnya. Dua orang yang ngesu Mark Zuckerberg. Ya waktu itu di film itu lu jelas dia ngesu dan akhirnya dia menang ya. Nah, di situ setelah dia menang, dia memiliki kesulitan untuk masukin duit mereka ke trust fund atau ke hedge fund manager. Karena kenapa? Karena dia takut bahwa Facebook nanti akan menyerang kembali gitu mereka. Jadi banyak yang nggak mau terima duit mereka. Akhirnya mereka mulai mulai terpengaruh dengan dunia kripto. Mereka melihat, oh, kripto ini benar-benar keren ya. Akhirnya mereka mulai masukin duit mereka yang mereka menang dari Zuckerberg itu ke cryptocurrency, terutama ke Bitcoin. Dan boom, dia jadi salah satu orang terkaya di dunia cryptocurrency sekarang ya. Ya itu latar belakang aja ya. Nah sekarang, pertukaran kripto ini berbasis di New York untuk menawarkan perdagangan di sekitar 10 cryptocurrency melalui aplikasi perbankannya yang digunakan sekitar 6,4 juta pelanggan. Nah, langkah yang dilakukan oleh CBA ini atau Commonwealth Bank of Australia ini kontras dengan tiga rekannya, yaitu National Australian Bank atau NAB, Westpac Banking Corp, dan Australia and New Zealand Banking Group Ltd, yang pada bulan September lalu menghadapi kritik karena menolak berbisnis dengan penyedia cryptocurrency. Jadi, kita lihat ya trennya zaman dulu. Zaman dulu semua bank dalam tanda kutip menghina cryptocurrency, menjelek-jelekan cryptocurrency. Sekarang justru yang kena kritik adalah bank-bank yang tidak mau kerjasama dengan penyedia cryptocurrency. Ya, ya kita lihat tren sudah berubah. Kita harus bisa melihat ya perubahan di zaman ya. Sama seperti kalau mungkin lu dulu nggak mau ganti, gue maunya SMS. Ya, zaman BlackBerry gitu ya. Orang-orang semua pakai BlackBerry, lu tetap mau SMS-an. Ujung-ujungnya lu mulai tertinggal, mulai tertinggal, mulai tertinggal. Nah, ya tinggal lu timbang-timbang. Kalau tren seperti itu ya oke lah, itu cuma komunikasi. Tapi kalau tren yang bisa make money, ya lu harus pertimbangkan lebih dalam lagi. Apakah lu harus memiliki exposure terhadap cryptocurrencies? Oke, dan pada hari ini kita akan update mengenai XEC ya. Jadi kalau update XEC ini sepertinya gampang. Gue tinggal tunggu kalau mulai banyak komen di video-video lama gue tentang XEC. Ya komen positif maupun negatif, gue udah tahu ini waktunya untuk update mengenai XEC ya. Jadi sebelum kita lihat analisa gue pada hari ini, gue ingin kasih lihat video gue yang sebelumnya ya. Kita lihat bareng-bareng apa yang gue katakan mengenai XEC. Oke, sekarang pasti ada yang nanya, aduh bro, pasti ada dong kesempatannya atau kemungkinan dia buat naik. Ada. Karena kan kalau kita ngomong probabilitas, pasti selalu ada kemungkinannya. Tapi cukup berat untuk XEC. Apa yang harus dilakukan? Jadi yang pertama otomatis harus jangan kepukul oleh EMA 20. Sekarang lagi dipukulin nih ya. Dia harus berhasil melawan EMA 20, nembus 20, nembus 50. Dan yang paling penting adalah dia harus menjadikan lagi si resisten ini menjadi support.
itu dimana dulunya adalah support yang kuat ya, dimana kita lihat ya berkali-kali menjadi daerah andalan XCC untuk mantul. Dia harus kembali lagi mengubah yang sekarang menjadi resisten ini menjadi kembali lagi menjadi support. Kalau XCC bisa lakukan itu, ada kemungkinan XCC untuk bisa lanjut lagi ke atas. Oke, sekarang kita lihat chartnya pada hari ini ya. Ya well sesuai dengan yang gue bahas begitu ya. Kalau lihat penekanan gue adalah terhadap apa? Bukan di MA20 maupun MA50, tapi penekanan gue adalah di apa? Di daerah sini. Apakah dia bisa ini menjadikan support atau tidak? Gitu. Karena kemarin sudah banyak yang ribut. Wah, terbang tuh bang. Gimana bang? Ya, sesuai analisa gue. Ya dong, lu udah dengar tadi kan? Kalau dia bisa ini menjadikan support, ya XCC bisa reversal. Tapi kita lihat di daily, dia sudah close 2 hari. Arguably bisa dibilang 2 hari ini, ya bukan ini ya, inilah bull trap, terutama ini bull trap. Dimana kita bisa lihat berhenti tepat di angka yang gue bicarakan, yaitu 0,00020044 gitu. Kenapa bisa ada garis ini? Garis ini adalah support yang cukup kuat untuk XCC di sebelum-sebelumnya, gitu ya. Tapi kita bisa lihat di sini dengan jelas dia tertembus dengan momentum yang cukup kuat. Dan dia lihat retest turun lagi, retest turun lagi, retest turun lagi. Artinya apa? Tadinya support dia berubah menjadi resisten. Nah itu dia. Makanya gue bilang apa? Kalau sampai dia bisa ini menjadikan support ya, bukan tembus. Ini juga nggak tembus lagi pula ya kalau kita lihat ya. Kalau ini bisa menjadikan support, XEC ada kemungkinan bisa reversal. Tapi kalau kita lihat sekarang bentuknya seperti ini kan. Nih, kita lihat wicknya panjang sekali. Gitu. Nah, berarti artinya apa? Di sini walaupun buyers berhasil menekan naik, tapi dia kembali lagi ketekan oleh sellers. Artinya apa? Banyak orang yang take profit, banyak yang sell saat XCC naik nembus dari harga segini. Gitu loh. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya karena seperti gue bilang, ini sebelumnya support kuat, tertembus menjadi resisten kuat sekarang. Banyak orang yang mau take profits atau keluar dari posisi mereka. Gitu ya. Jadi, sesuai dengan yang gue bilang, ada nggak probabilitas si XCC ini bisa naik? Ada kok. Tidak ada satu aset yang nggak ada probabilitas buat bisa naik. Bisa. Tapi for now, ya lo lihat sendiri deh. Berhentinya bisa pas kali di tempat yang gue bahas. Gitu. Kenapa? Ya itu, karena ini major resistance. Tuh. Dan gue harap bagi kalian, ya yang komen positif maupun komen negatif, nggak nyangkut di sini ya. Karena gue sudah bilang juga berapa kali kan, XCC ini adalah satu koin yang sering sekali bull trap. Ya. Kita lihat di daily bull trap berapa kali. 1, 2, lagi 3, 4 di sini ya, 4. Waduh, banyak lah intinya ya. Jadi apa? Please beli saat sudah terjadi konfirmasi atau beli di support kuat. Kalau seperti ini, belum ada konfirmasi kan? Dia belum tembus, lu udah main beli aja ya, nyangkut ujung-ujungnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk XCC. Jadi ya sekarang semakin bagus nih untuk XCC. Dia ada peluang untuk bisa ke atas. Tapi kalau kita lihat dari 2 hari terakhir ini, ya dibilang movementnya bagus ya nggak juga. Soalnya kita lihat ya, dia ketahan tepat sekali di sini. Bisa nggak nembus? Bisa aja probabilitas. Tapi kalau menurut gue pribadi, jangan beli dulu di daerah sekarang. Pastikan sudah terjadi konfirmasi bahwa ini akan berubah trennya. Kalau lu beli saat belum pasti ada perubahan tren, ya ujung-ujungnya nyangkut di daerah begini gitu. Gue yakin banyak nih sebenarnya yang nyangkut daerah sini, mana lagi nyangkut daerah, apalagi daerah sini gitu ya. Ya intinya apa? Jangan FOMO, tunggu konfirmasi. Dan ya ini juga membuktikan bahwa apa? The beauty of technical analysis gitu ya. Ini not random lines kok. It's not random lines. Dan apa namanya, semua garis-garis ini ada artinya dan bisa menjadi patokan kita untuk melihat probabilitas ke depan. Apakah ini bagus untuk nge-buy atau kita sell. Ya, jadi kurang lebih itu update singkat mengenai XEC ya. Dan helium. Congratulations bagi kalian yang sudah beli atau akumulasi helium dari di daerah sini ya. Gua pertama kali bahas helium itu di sekitar 20 dolaran ya. Pokoknya seingat gua waktu zaman belum nembus sini nih, belum nembus sini. Dia masih struggling di daerah sini. Berarti ya anggaplah ya di 20 dolar gitu ya. 20 dolar aja. Ke posisi sekarang itu sudah profit sekitar ya 70% lah kalau kita bulutin ya. Sekitar 70%, which is good ya. Nah, sekarang pertanyaannya loh, kok bisa gini? Kok gue penasaran nih, koin apa nih? Kok bisa sih sampai ke titik ini? Nah, gue sudah review mengenai helium ini. Lu bisa nanti cek di ini ya, di cards gue di kanan atas. Dimana gue sudah bahas mengenai fundamental dari si helium ini ya.
bocoran sedikit, Helium ini salah satu investornya adalah Alameda Research, which is SPF ya. Oke, nah sekarang kita lihat fundamentalnya. Bukan fundamentalnya, teknikalnya ya. Teknikalnya kita lihat bahwa sebenarnya dia lumayan overheated ya. Di daily dia sekarang sudah overextended sebesar 31%. Jadi kalau gua pribadi sih, gua nggak beli di daerah sini gitu ya. Paling cepat kalau lo mau beli itu aja menurut gua di sekitar $29 lebih 97 sen, yaitu di MA20. Itu paling cepat ya. Nah, tapi kalau kalian lebih konservatif, bisa aja nunggu lebih dalam gitu ya. Bisa saja kalian pasang buy limit ngikutin MA20 gitu ya. Sekarang sih di $26. Tapi kemungkinan besar kalau sampai nanti Helium kena, udah nggak di 26 sih. Mungkin ya lebih dekat ke 30-an mungkin. Bukan 30-an. Mungkin lebih dekat ke ya 27-an mungkin, atau 28-an gitu. Karena pelan-pelan naik kan. Jadi jangan ada yang berpikir bahwa moving average ini statis ya. Enggak, moving average ini terus bergerak gitu. Dari hari, kalau di sini daily per satu hari dia akan naik lagi atau turun tergantung dengan data yang diambil gitu ya. Jadi buat kalian lebih konservatif, bisa taruh buy limit di MA20 daily ya. Dan ini jangan jadi patokan 26 aja ya. Kalian lihat dari setiap hari ke hari berubahnya di kemana. Lu naikin buy limit lu pelan-pelan atau lu turunin, tergantung sama moving average-nya ya. Nah, buat kalian yang lebih agresif seperti yang gue bilang, bisa aja kalian beli di MA20 atau 50. Sekarang sih kurang lebih mereka mirip-mirip aja ya. Dua-duanya sama-sama di $29 ya. Jadi buat kalian yang lebih agresif bisa ambil posisi di $29. Buat kalian yang lebih konservatif bisa saja tunggu mengikuti MA20 di daily ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke Bitcoin, di mana kita lihat price action Bitcoin dalam beberapa hari ini, terutama dua hari ke belakang is not good ya. Di mana 2 hari lalu itu dia tembus MA20 dan kemarin dia gagal untuk breakout nembus lagi MA20 ke atas ya. Kalau kita lihat sekilas ini quite bearish ya. Tapi balik lagi, ini kemungkinan besar akan dia meretest lagi 60.000 US dollars ya. Jadi seperti yang gue bilang kemarin, gue masih ada buy limit di 60.000 US dollars. Itu untuk ya mengaverage harga Bitcoin gue di daerah situ ya. Karena menurut gue itu masih menjadi salah satu support utama bagi Bitcoin gitu. Tapi selalu ingat bahwa ada possibility bahwa Bitcoin bisa saja downtrend dulu menembus atau lebih tepatnya bermain di harga 50 ribuan lagi gitu ya. Jadi selalu persiapkan mental untuk serok mungkin di bagian bawah gitu ya, di 55.000 mungkin atau di 57.000 dan seterusnya. Tapi overall justru kalau sampai ke daerah situ, gue pribadi melihat ini malah menjadi suatu peluang gitu, karena secara teknikalnya menurut gue ya, Bitcoin ini belum selesai. Cycle kali ini masih jauh dari selesai. Bitcoin masih akan bisa parabolic move ya, bisa sampai ke 100.000 gitu ya. Jadi buying posisinya di mana? Ya, seperti yang gue bahas di video-video gue sebelumnya, bisa lu taruh di 60.000 buy limitnya, bisa juga lu taruh 57.000, dan bisa juga lu taruh di 55.000. Lu boleh pilih salah satu, boleh lu average tiga-tiganya, terserah. Balik ke money management lu masing-masing. Tapi yang penting adalah apa? Ya, ini bukan sinyal ya. Ini bukan sinyal, ini adalah technical analysis. Gua memberikan ilmu supaya kalian bisa charting sendiri. Gitu ya, charting sendiri. Dan ya kalau sampai masih bingung ya lu bisa pelan-pelan ngelihat juga video ini lagi. Sesuai nggak nih charting gua? Kalau nggak, kalau belum sesuai dibenerin lagi. Gitu ya. Jadi gue ingetin, ini bukan jualan sinyal. Kalau jualan gue harus dapet duit dong. Gue nggak dapet duit kok di sini ya. Ngasih tau lu ini enggak kan? Jadi intinya, gue ulangin ya. Kalau gue pribadi, gue ada buy limit bisa di 60.000, 57.000 dan 55.000. Itu untuk Bitcoin. Dan BNB atau Binance ya, di mana dia tidak mau turun dulu, dia belum siap untuk koreksi ya, masih pengen main, masih pengen naik ke atas. Dan kalau kita bisa lihat, ini sebenarnya adalah satu major resistance ya, di mana dia sudah tes berkali-kali nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kali dia tes, dan ini di daily loh, bukan di 4 hourly. Di daily dia tes berkali-kali dan akhirnya tembus juga ya. Dan congrats bagi kalian yang sudah beli di daerah sini ya. Gua bahas waktu itu di mana orang-orang lagi pada enak ngelihat BNB karena turunnya sadis ya. Setelah flash crash nih ya, bisa dibilang dia salah satu yang rada lama gitu di covernya. Tapi justru baik lagi, kalau dia menemukan support yang kuat, justru menjadi satu daerah yang bagus untuk akumulasi. Dan congrats buat kalian yang akumulasi daerah sini ya, sesuai dengan mapping gua. Nah, sekarang pertanyaannya gimana nih probabilitasnya? Apakah dia akan koreksi dulu atau enggak?
Kalau menurut gua di daily, apalagi kita lihat weekly ya, dia overextended ya, lumayan tinggi. Ini apalagi dia sekarang sudah keluar dari Bollinger Band. Jadi kemungkinan besar menurut gua akan terkoreksi. Nah, pertanyaannya koreksinya kemana nih? Buat kalian yang lebih agresif, bisa saja tambah posisi di sini di 584 dolar. Dengan logika apa? Logikanya dia ingin retest si ini yang tadinya resisten, apakah dia sudah berubah menjadi support atau enggak. Tapi masuknya ini ke agresif. Kenapa? Karena ya lihat di daily-nya dia overheated, di weekly-nya dia sangat overheated. Dia sudah keluar dari Bollinger Band gitu ya. Jadi masuk sini lebih ke agresif. Nah, buat yang lebih konservatif gimana? Buat konservatif bisa pasang buy limit di MA20. Gue tekenin ya, di MA20, bukan di harga sekarang. Harga sekarang MA20 516. Tapi ya ini MA20 akan terus ikutan naik gitu. Jadi lu harus charting, lu harus buka chart, lu lihat MA20 di daily di mana BNB. Baru lu bisa pasang buy limit di daerah situ ya. Jadi gue ulangin, buat yang lebih agresif bisa di 584. Dan buat kalian yang lebih konservatif bisa taruh buy limit di MA20. Dan Polkadot akhirnya terkoreksi juga. Seperti DCWT gua kemarin gue bilang, Polkadot waktunya koreksi dan tepat. Kenapa? Karena kita lihat probabilitasnya ya, dia sudah 4 hari di luar Bollinger Band. Seperti yang gue bilang, Bollinger Band dengan deviasi 2, ini yang gue pakai ya, deviasi 2, itu 95% harga akan tercontain di dalam si Bollinger Band-nya, atau ini yang warna abu ya. Makanya, ya akhirnya masuk lagi. Gitu loh. Dia kembali lagi mendekati ke MA20. Ya, ini bukan sulap. Gue bukan Deddy Corbuzier ya. Ini statistik. Jadi, ya kalau lu ngerasa, wah nggak cocok dengan ini gue, ya jangan marah ke gue. Marahnya semua ke statistik ya. Karena gue baca data aja gitu ya. Oke, nah sekarang selanjutnya pertanyaannya, ya pertanyaan favorit. Beli di mana bang? Buat kalian yang konservatif, bisa saja pasang buy limit di MA20 daily ya. Gue tekanin, sekali lagi di MA20, bukan di harga MA20 sekarang. Sekarang di 45 dolar lebih 65 sen. Tapi besok, lusa, 3 hari ke depan ya pasti akan berubah. Makanya lu harus buka chart. Buka chart dan pasang buy limit. Gitu ya. Nah, sekarang kalau lu yang lebih apa ya, lebih agresif gitu ya. Lu ngerasa oh ini masih bisa lanjut ke atas. Di mana? Ya, kita bisa masuk ke 4 hourly chart. 4 hourly chart sekarang paling dekat lu menurut gua ya antara dua nih. Kalau lu ekstra agresif, kalau dia itu close di atas EMA 20, itu maksudnya ekstra agresif. Karena kenapa? Menurut gua dia butuh koreksi sekarang gitu. Tapi ya baik lagi probabilitas. Ada aja kok probabilitasnya bisa naik lagi ke atas. Tapi lebih beresiko. Tuh. Nah, buat lu yang ya lumayan lah agresif lah, gue agresif tapi nggak super sih. Ya, buat kalian yang nggak super agresif tapi lumayan agresif, bisa aja masuk di MA50, yaitu di 47 dolar lebih 87 sen. Sekarang, dalam beberapa jam ke depan ya pasti otomatis sedikit berubah. Makanya buka chart ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. 3. Kalau super agresif saat lu tembus MA20, lu agresif bisa masuk di 47 dolar lebih 87 sen. Tapi ingat bisa berubah karena ini MA. Atau buat lu yang lebih konservatif bisa tunggu sampai dia kena di MA20 gitu. Kalau gua pribadi sih, gua cenderung lihatnya ya dari sekarang. Kalau gua pribadi buy limit gua sih kemungkinan besar akan di MA20 daily ya. Karena mengingat di weekly-nya udah lumayan jauh ya. Sekarang kita lihat di weekly-nya ini posisi running sudah apa namanya overextended sebesar 79% dari MA20, which is quite big ya. Jadi kalau gua pribadi, gua pasang buy limit di daily ya di sini. Kurang lebih seperti itu untuk Polkadot. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke AVAX ya, dimana kita bisa lihat sesuai dengan pembicaraan kita kemarin, AVAX butuh koreksi, dan benar ya. Kenapa? Karena gue bilang waktu itu dia sudah close daily di atas Bollinger Band. Dan seperti yang gue bilang, 95% kalau deviasi 2 ya, 95% dari harga itu akan ada di dalam Bollinger Band ini yang warna abu. Gitu ya. Jadi makanya sering kali gue pakai juga Bollinger Band ini untuk take profits, terutama di daerah daily atau weekly ya, karena ya itu 95%, which is quite big gitu secara statistik data gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah sedalam apa nih? Kalau sebenarnya gini, kalau lu yang konservatif, bisa aja lu pasang buy limit di MA20 ya. Tapi ingat, seperti yang gue bilang lagi nih, gue udah ngomong kayaknya 3 kali 4 kali ya. MA ini bergerak terus.
Dari hari ke hari akan terus berubah. Kalau ini daily ya, berarti dari hari ke hari akan antara naik atau turun. Jadi kalau gue bilang beli di MA20 atau buy limit di MA20, ya lu adjust. Hari ini $66, besok mungkin 67, lusanya mungkin 68. Itu jadi lu ubah, ikutin gitu ya. Nah, itu untuk yang lebih konservatif. Buat yang lebih agresif, sebenarnya bisa saja kalian beli di sini nih, buy saat dia nembus MA20 lagi. Kenapa? Emang benar sih, di daily-nya dia lumayan overheated. Tapi baik lagi kita lihat nih, sekarang Bollinger Band-nya semakin membesar. Itu berarti ada ruangan dia untuk naik lagi. Plus, di weekly-nya kita bisa lihat, dia masih jauh dari dari overbought gitu. Dia masih ada peluang buat sampai ke angka 89, technically speaking gitu ya, bisa sampai ke situ. Berarti ya kalau kita lihat sekilas ya tetap sih menurut gue nih masuknya lebih ke agresif ya. Kalau lu nembus MA20 lu beli. Tapi ya secara technicalsnya juga di daily maupun weekly bisa kok, bisa naik lagi juga. Tapi keep in mind juga bahwa di 4 hourly chart ini ada double top. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Lu bisa beli di tembusan MA20 atau buat yang lebih konservatif bisa beli di MA20 ya. Lu bisa pasang buy limit di MA20. Sekarang ada di $66 lebih 07 ya, berarti ya 7 sen ya. Berarti $60 lebih 7 sen. Tapi keep in mind bahwa ini MA20 akan terus bergerak, jadi dipantau ya, diubah buy limitnya per berapa lama gitu ya. Dan selanjutnya Solana, di mana kita lihat Solana juga akhirnya terkoreksi. Dan overall masih lumayan kuat sih sebenarnya. Bullish momentumnya masih lumayan kuat karena MA20 di 4 hourly chart sekarang sepertinya menjadi support. Tapi ini menurut gue ya, kalau risk reward sekarang lu beli ini lumayan overheated gitu ya. Kalau di daily-nya kita lihat sama MA20 dia 18% gitu dia posisi sekarang. Kalau lu lihat di weekly dia udah nyaris kena gitu ya. Udah kena sih, kena tipis-tipis sama Bollinger Band atas. Jadi kalau gue pribadi sih Solana ya, gue pribadi gue ada taruh di $200. Atau ya sekarang naik dikit sih, nanti gue mau naikin dikit nih ke $202. Itu apa? Di MA20 daily. Dan masuknya lebih ke ya konservatif begitu. Nah, tapi balik lagi, kalau buat kalian yang lebih agresif ya bisa lebih cepat sih. Bisa aja beli sekarang gitu. Cuman secara risk rewardnya menurut gue nggak sebagus kalau lu tunggu aja sampai dia kemungkinan terkoreksi di $202 begitu ya. Jadi kurang lebih untuk Solana seperti itu, quite simple. Dan psikologis dan support yang psikologisnya itu sebenarnya di $200 ya. Karena baik lagi angka bulat. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana dan quite simple ya, antara di $202 atau MA20 tepatnya di daily, atau lo bisa tunggu di 4 hour chart kalau dia tembus MA20 which is sekarang sih sebenarnya ya. Jadi kurang lebih itu untuk Solana. Oke, dan buat kalian yang mencari-cari di mana Phantom, nanti gue bahas sore lebih mendalam karena gue ingin update mengenai Phantom in general gitu ya. Dari projectnya, fundamentalnya maupun teknikalnya. Jadi stay tune buat nanti video sore mengenai Phantom ya. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.